من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة الشيخ سالم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل: الأموال التي تلزم فيها الزكاة 6 أنواع: النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة، وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن. خلاص, udah itu doang. Selesai. Masya Allah, pendek bener dah. Ya, fasal zakah yang satu babnya panjang lebar, dia cuma bawain dalam beberapa kata aja udah selesai. Nah, bas, ikhtisar, mukhtasar, memang cuman mau ngasih tahu aja jenis-jenis harta yang wajib zakat apa aja udah. Nanti wajibnya berapa? Ente punya enggak harta? Punya, ya udah belajar. Wajib belajar. Anda enggak punya harta? Punya dari tergolongan 6 ini atau tidak? Enggak ada sama sekali. Anda enggak punya duit, kalas, ente terima zakat aja. Ente enggak punya duit apa-apa. Tamam, hadza kita terjemahin dulu, nanti mungkin kita jelasin beberapa hal ya sekedar aja. Fasugal al-amwal, harta-harta allati talzamu, yang wajib harus fiha di dalamnya zakat, ada zakat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kalau bukan dari 6 jenis harta ini tidak wajib zakat. 6 aja yang wajib zakat. Ini yang tertera di sini udah, itu yang wajib zakat. Selain ini enggak wajib zakat. Apa aja? Sittatu anwa', 6 jenis. Yang pertama an-na'am. An-na'am itu apa artinya? Hewan ternak. Khusus unta, kambing, unta, sapi dan kambing. Dah. An-na'am, hewan ternak khusus pada unta, sapi dan kambing. Udah, itu doang. Artinya selain ternak 3 jenis hewan ini tidak diwajibkan zakat. Zakatnya enggak ada. Orang punya ternak ayam, Masya Allah, punya hektar, berapa hektar ayam semua. Duitnya banyak, sampai ratusan juta, bahkan miliaran dari ternak ayamnya. Masya Allah, ya. Wajib zakat atau tidak? Tidak wajib zakat. Ala madhab Imam Syafi'i tidak wajib. Nah, madhab yang lain ada, madhab lain ada yang mengatakan wajib zakat. Madhab Imam Syafi'i lain, bukan kambing, bukan sapi, bukan unta. Alas. Apalagi semua jenis ternak. Masya Allah. Sekarang ternak apa aja? Banyak banget. Ikan. Masya Allah, ada orang punya berapa kolam ikan. Setiap hari menghasilkan sekian. Ada gurame, ada lele, ada macam-macam. Ma yajib alaihi zakah. Zakatul na'am. Ternak. Tidak ada. Apalagi? Orang yang sekarang banyak. Mungkin kelinci dia ternak. Mungkin dia ternak apa aja banyak dah. Bebek dia ternak. Masya Allah, macam ratusan macam ternak. Ya. Maka semua ternak tersebut tidak diwajibkan zakat kecuali yang 3 jenis tersebut. Tentunya setiap hewan ternak yang 3 tadi, unta, sapi, dan kambing, tidaklah wajib zakat kecuali jika ada 2 hal yang sudah atau 3.
Ya, 3 hal. Jadi gini kita sebutnya. Syarat wajib zakat, atau sebelumnya kita bahas dulu terhadap siapa wajib zakat. Nah, wajib zakat kepada siapa? Pertama, orang yang muslim. Non muslim gak wajib zakat. Enak bener, non muslim gak wajib zakat. Enggak, kalau orang non muslim, kalau negara dengan pakai sistem yang di Islam atau sistem yang disebutkan syariah, muslim kena zakat, yang non muslim kenanya apa? Kenanya jizyah. Kalau sekarang bahasanya pajak, semuanya pajak. Semua pajak udah pakainya. Satu bahasa. Tapi kalau pakai sistem syariah, bahasanya beda. Orang muslim kenanya zakat. Zakah amwal, ada zakatnya. Orang non muslim kenanya jizyah, bayar. Mereka juga bayar sesuatu. Bagi yang mampu juga dari mereka. Kemudian wajibnya kepada muslim yang hur, yang merdeka, budak sahaya nggak wajib zakat. Disebutkan oleh para ulama, yang ketiga syaratnya tamul milik, kepemilikannya sempurna. Memang ada orang punya milik sesuatu nggak sempurna? Ya belum sempurna, bisa aja. Seperti apa? Seperti budak sahaya yang mau menebus dirinya. Tahu nggak ceritanya? Budak sahaya pengen nebus diri. Jadi kalau ada orang milik seorang, itu dulu, ini cerita dulu, tapi harus tahu, namanya mukatab, yang punya perjanjian dengan tuannya. Katanya, ya udah saya tebus diri saya dengan bayar misalkan 100 juta, dibayar selama 3 tahun ya, dicicil setiap bulannya. Oh ya udah, kerja dia. Cari duit, nyicil kepada tuannya. Ini nyicil bayar apa? Tebus diri doang. Nah, sekarang dia punya duit, Masya Allah, kekumpul duit 100 juta. Lagi perputaran duitnya nih. Misalnya, wajib zakat gak? Padahal dia kena nisab, udah lumayan banyak duitnya. Gak wajib zakat. Ya, karena belum memiliki secara sempurna. Kemudian, muayyan. Syarat yang selanjutnya muslim, hur, tam, muayyan. Muayyan itu memang kepemilikannya sudah dituju kepada seseorang. Kepemilikannya telah tertuju kepada orang tertentu. Wah, maksudnya apa ini? Memang ada kepemilikan gak jelas? Bukan gak jelas, maksudnya umum. Iya ada. Misalnya harta wakaf yang diwakafkan kepada orang umum, bukan kepada orang satu. Ya, ini wakaf kepada talabatul ilm. Masya Allah, talabatul ilm banyak. Kalas, harta ini gak wajib zakat. Karena yang punya gak muayyan, gak satu orang. Kecuali ini wakaf kepada fulan bin fulan. Bisa, orang bisa wakafin begitu. Jadi ini harta yang ada di sini ini wakafnya miliknya fulan bin fulan. Nanti dia hasil daripada tanah itu atau toko itu atau rumah itu buat dia. Bisa, buat satu orang bisa. Nanti itu ngajinya di babul wakaf. Nanti babul muamalat. Ya. Taib. Wat tayaqqun wujuduh, dan yakin keberadaannya. Yakin keberadaan pemiliknya. Hah? Yakin keberadaan maksudnya seperti bayi yang belum lahir. Nah, bayi belum lahir hartanya nggak wajib zakat karena belum lahir. Nanti kalau lahir dulu baru. Nah, taib. Kalau seandainya an-na'am tadi kita sebutkan ada 3 syarat dalam hewan tersebut, 3 syarat harus ada. Pertama, nisab. Pertama, syarat pertama, dan ini hampir semua zakat. Semua syarat zakat adalah nisab. Apa arti nisab? Nisab adalah batas. Tulis. Nisab adalah batas minimal dari harta, dari suatu harta yang wajib, yang sudah terkena zakat. Yang sudah terkena zakat. Batas minimal dari suatu harta yang wajib kena zakat. Itu arti nisab. Terus nisabnya berapa dong? Batasnya berapa? Apa orang kalau punya 2 onta langsung wajib zakat? Lah. Terus berapa? Nah, beda-beda. Setiap harta ada nisabnya masing-masing. Ya. Misalnya onta. Kalau seorang ternak onta, berapa nisabnya? Nisabnya pertama 5 dia. Kalau udah punya 5, ini kena nisab. Wajib ngeluarin zakat. Nanti zakatnya apa? Kalau udah 5, cuman ngeluarin 1 kambing. Dia punya 5 onta, penghasilannya udah lumayan nih, banyak, bagus, 5 atau lebih.
5 sampai berapa? Ya. Khamsmina ya, sampai 10. 5 sampai 10. Jadi kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu tetap wajibnya ngeluarin satu kambing. Ya. Dan nanti ada, nggak usah dikasih tahu dah, ada 5, ntar 15, ntar 10, ntar 15 ke atas terus. Pokoknya setiap jumlah ada wajib zakatnya. Berarti syarat pertama nisab. Kalau kambing gimana? Kalau kambing 40. Belum punya 40 kambing nggak wajib zakat ente. Baik. Kalau sapi berapa? Kalau sapi 30. Kalau punya 30 sapi baru wajib zakat. Tapi dengan syarat-syarat yang lain juga nanti. Baik. Syarat pertama apa? Nisab. Harus udah sampai nisab, yaitu batas minimal harta yang nanti diwajib zakat, kena zakat. Kedua, haul. Di dalam ini semua syarat untuk apa? Untuk zakat an-na'am. An-na'am ini yaitu ternak. Pertama, nisab. Kedua, haul. Ketiga, haul itu apa? Haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Haul artinya apa? Sudah genap 1 tahun. Haul artinya genap 1 tahun. Kepemilikannya bukan baru 2 bulan punya. Nah, zakat. Zakat apaan? Baru punya 3 bulan, 4 bulan dijual lagi sama dia. Habis. Beli lagi barang lain. Ya, ini sih tijarah. Ini dagangan namanya. Bukan ternak ini orang. Ini dagang. Nah, kena zakat dagangan nanti. Ada lagi. Zakat tijarah. Zakat perdagangan. Ini sekarang ceritanya dia mau ternak. Ternak itu kan terus mengembangbiakkan. Ya, paling jual 1-2 gitu. Kalau mau dijual atau disembelih nanti dagingnya dijual begitu. Di kilo misalnya. Yang ketiga adalah syarat yang ketiganya adalah apa? Bahasanya tuh diumbar ya. Iya, diumbar. Tahu diumbar? Diumbar di tanah yang lepas, bukan ada pemilik. Artinya gini. Tulis syarat ketiga adalah diumbar. Artinya tidak ada biaya di dalam memberi pakannya. Itu arti diumbar. Berarti digembalakan, diumbar, dilepas. Udah makan di sana tuh. Cari makan sendiri atau dia taruh di suatu lembah, makan di situ udah. Karena orang dulu begitu. Mana ada ngarit, unta ngarit ente. Gempor, unta makannya banyak. Lepas aja udah. Kita waktu jalan dari Oman, Salalah ke Hadramaut, itu ngelewatin sahra, ngelewatin gurun pasir. Jalan ada aspal, tengah-tengah jalan ada onta. Sampai sahibnya pengen fotoan sampai saking noraknya, onta nggak ada di Indonesia. Fotoan. Tapi ini onta punya orang bukan, apa onta hilang di tengah jalan. Alah, ini ada orangnya, tuh ada tandanya tuh. Terus dia bisa balik, bisa. Masya Allah, bisa tahu rumahnya. Padahal berhari-hari dia tahu, nggak hilang. Itu digembalakannya begitu lepas. Ya, jadi begitu. Nah, orang-orang dulu begitu, kayak cerita Sayyidina Umar kan, di awal cerita, apa dia lagi ngembalain, ontanya di mana, di suatu lembah, apa ditaruh di situ pada makan. Nanti minumnya airnya ada di situ, ada kayak telaga atau ada sumur atau apa yang biasa diisi mungkin minum hewannya di situ. Begitu miaranya. Jadi nggak ada ongkos, nggak ada biaya. Kalau kena biaya nggak wajib zakat. Jadi kalau ada orang miara kambing, 1000 kambing, tapi apa? Biaya ini ngasih makannya, karena ngarit, bayar orang yang ngaritnya, ngasihin. Hadza ma yajib alaihi zakat hatta 1000. Walaupun punya 1000, nggak wajib zakat. Kenapa? Karena kena biaya di dalam pemeliharaannya. Kalau nggak kena biaya baru dia wajib zakat. Dari 40 ke atas. Okay. Itu namanya an-na'am. Tentunya ada tafsil kalau udah punya barangnya, kalau ini pelajari dengan detail. Ada rinciannya. Wan naqdan, yang kedua yang wajib dikenakan zakat adalah an-naqdan. Apa itu naqdan? Emas dan perak. Sebenarnya ini artinya duit. Naqdan ini artinya duit sebenarnya. Karena dulu orang duitnya itu naqdan, emas dan perak. Alat transaksi mereka dulu apa? Emas dan perak. Emasnya dibikin kayak koin-koin kecil-kecil gini. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tipis banget. Ada yang perak.
Koinnya perak, ada yang gede, ada yang kecil. Ada harganya semua, ditimbang pakainya. Tamam? Itulah nakdan. Jadi nakdan ini sebenarnya emas dan perak atau alias uang. Sama, uang yang ada sekarang adalah alat transaksi yang kita gunakan. Terlepas daripada apakah dia sekarang itu menggantikan emas atau tidak, itu udah lepas deh kita dari masalah itu. Tetapi orang yang punya uang, dan ini uang udah nggak pakai nakdan lagi, nggak dua jenis mata uang, nggak. Semua uang. Dengan semua mata uang. Mau dia rupiah, mau dolar, mau apapun itu, selagi itu duit dipakai untuk transaksi, maka dia ada zakatnya. Maka dia ada zakat. Tapi dengan dua syarat. Sama kayak tadi. Dua syarat yang pertama di An-Na'am. Apa itu? An-Nisab wal haul. Duitnya berapa? Masya Allah ini punya duit. Berapa? 200.000. Kena zakat gak ya? Zakat zakat. 200.000 kalian udah. Lah punya 1 juta? Belum. Punya 10 juta? Belum. Berapa patokan nisabnya? Dia sebenarnya kan pakai emas dan perak. Kalau emas itu Sahabat Takrirat nyebutinnya 83 gram. Jadi caranya gimana dong? Sekarang kan nggak ada gram-graman. Adanya duit gimana? Caranya gini, biar ente tahu duit yang sekarang ini sesuai nisab atau enggak. 83 gram emas harganya berapa? Dirupiahkan berapa? Tentunya harus tahu harga emas sekarang kan gitu. Harga emas berapa? Dulu 500.000, sekarang udah hampir 1 juta segramnya. Ya, anggap kalau seandainya 1 juta, seandainya 1 gram adalah 1 juta, ini berandai-andai. Kita lihatnya dari harga sekarang, bukan dengan contoh kita. Kita ngasih contoh doang, percontohan. Kalau seandainya 1 gram harganya 1 juta dan kita katakan bahwa 83 gram adalah nisab ya, batasan minimalnya. Berarti berapa juta? Gampang bener deh ini. Tinggal lempengin doang. 83 juta. Jadi kalau ada orang punya duit 83, ini udah masuk level nisab. Apakah langsung wajib zakat? Tar dulu. Syarat yang kedua harus ada. Yaitu apa? Haul. Setahun. Jadi dia punya duit 83 nggak kurang. Selama setahun nggak pernah kurang dari 83 juta. Ada malah lebih. Misalkan duitnya 10 M. Maka sakit lebih. Berapa selama setahun ada itu 10 M wajib zakat. Berapa zakatnya? Kalau tadi kan pakainya onta berapa, ininya berapa, keluarin sekian, kambing berapa, keluarin kambing sekian. Kan begitu. Kalau ini enggak, kalau ini pakainya persenan. Yaitu 2,5%. Rub'ul usyur. Pokoknya duitnya berapa? Setelah 1 haul, udah 1 tahun, sekarang lihat duit nanti berapa? Nisab. Iya nisab terus, nggak pernah kurang dari 500 juta duit ada. Alas, nanti sekarang duit ada berapa? Oh alhamdulillah sekarang ada 1 miliar. 2,5 juta, 2,5% nanti keluarin. 2,5%. Kalau orang yang punya 1 miliar, 2,5%-nya berapa? Hah? 25 juta. Oh udah lumayan tuh. Udah melek nih matanya. 25 juta dikasih orang fakir miskin, enak bener. Ya kan ente punya 1 miliar. 1 miliar tuh banyak loh. Ini cuma 2,5%. Syuful bukhul. Pelitnya. Kalau dia punya 10 miliar gimana? Hah? Mulai banyak. Bukan 25 juta lagi. Jadi 250 juta. Anda ngeluarin 250 juta buat orang miskin. Begitu aja. Astagfirullah. Jangan dong. Banyak banget. Nah tuh lihat mulai pelitnya keluar. Nah. Kalau orang yang punya cuma 50 juta, 100 juta masih gampang, enteng itu. Tapi apa miliaran? Pusing palanya dia, sama zakatnya doang pusing dia. Padahal pajaknya lebih gede. Ya, buat ngeluarin zakat dan pahalanya besar dan membersihkan harta. Zakat itu adalah pembersih terhadap harta. Dan harta tidak akan hancur, tidak akan rusak kalau dizakati. Itu faedahnya zakat. Harta tidak akan rusak kalau dia menzakati, mengeluarkan zakatnya. Dia punya 10 M, keluarin. 250 juta, keluarin buat orang-orang fakir miskin. Ya, cari orang fakir miskin. Kalau bisa kerabat, tangga, ada siapa orang-orangnya yang diberikan itu ada lagi. Itu hukum, maksudnya ada ilmunya lagi tuh. Yang ngasihnya ke siapa?
Ya, begitu. 2,5% dari zakatul amwal, yaitu tadi naqdan. Naqdan adalah apa? Nah, kalau seandainya dia juga memiliki selain duit punya emas batangan. Nah, ini masuk dalam kategori naqdan. Jadi gabungin. Duit ada berapa? Duit ada 10, ada 1 miliar. Emas batangan ada? Ada. Coba dijumlah ada berapa gram? Oh, ada. Di jumlah duit jadi 1 miliar juga. Nanti zakat 2 miliar. Ya, 2,5% dari 2 miliar. Berapa ya? 50 juta. Ada yang mau terima? Mau nerima sih mau, tapi yang ngasih siapa ya? Terima loh. Tapi yang ngasih siapa? Gak ada yang ngasih. Taib. Alhasil dia harus hitung kalau memang ada emas batangan. Kalau emas perhiasan, tidak. Emas perhiasan perempuan tapi bukan emas perhiasannya laki-laki, haram. Yang sifatnya halal, boleh dimiliki. Anting ada 5 antingnya, Masya Allah. Terus punya gelang, punya kalung, punya ada emas. Tapi emas ini adalah perhiasan dan hukumnya halal, boleh. Karena ada perhiasan hukumnya haram. Dibeli oleh laki-laki untuk dipakai oleh laki-laki, haram, kena zakat juga. Hitung sama uangnya ente. Karena haram ini, dimiliki seperti itu. Bukan untuk perhiasannya. Atau dia punya emas tapi apa? Wadah, gelas emas. Gelas terbuat dari emas. Kaif hukmu? Haram. Harus dihancurkan, dileburkan. Enggak, dia enggak mau, biarin aja di rumah. Jadi ente bayar zakatnya juga. Hitung berapa gram itu sama duit yang ente punya, hitungin barengin dan zakatin. Wah, haramnya tetap haram, enggak hilang. Ya, haramnya tetap haram. Taib. Tab'an al-masail fiha katsirah jiddan. Di dalamnya permasalahan yang begitu banyak. Imam Safinatun Najah enggak ngomong apa-apa dia. Taib wal muasyarat. Apa tuh muasyarat? Biji-bijian. Atau disebut dengan makanan pokok. Biji-bijian dari makanan pokok, tulis begitu. Muasyarat adalah biji-bijian jenis makanan pokok. Dan masuk dalam kategorinya adalah kurma. Kurma dan anggur. Selain itu, tentunya beras masuk ya. Beras. Kalau seandainya gandum, dia punya gandum. Ya, di Indonesia apa sih paling banyak beras sama gandum palingan. Gandum sedikit. Beras dah. Kurma nggak ada yang punya kurma. Ada juga nggak numbuh. Kelapa sawit banyak. Ya. Tapi nggak masuk kategorinya kelapa sawit, nggak kena zakat. Ya, kena zakat cuman kurma, anggur. Kalau punya anggur bertonton dan dia biasanya orang Arab itu maksud anggur di sini bukan anggur basah, tapi anggur yang sudah dijadikan kismis sebutnya, kering. Nah, itu baru kena zakat. Keringnya yang dihitung, bukan anggur basahnya. Tamam? Jadi yang kena zakat daripada buah-buahan, tanaman-tanaman atau pertanian kita sebut juga. Pertanian hanyalah kurma, anggur yang sudah dikeringkan juga jenis biji-bijian makanan pokok seperti beras dan semacamnya. Selain itu, buah-buahan, sayur-sayuran tidak terkena zakat. Masya Allah punya ladang duren. 5 hektar. Duren semua isinya. Haji bener ya. Sekali panen berapa ratus juta dapatnya tuh. Kalau pas lagi musimnya dan bagus buahnya. Masya Allah. Kaya raya karena dia punya duren. Wajib zakat? Kalah. Wajib zakat karena itu enggak? Ya, karena duit banyak nanti ya. Zakatul amwal ya, yang tadi. Tapi karena dia itu panen, keluarin zakatnya enggak? Tapi bagusnya dikeluarkan ya. Maksudnya bagusnya dia sedekah. Dengan level minimal seperti zakat 2,5%. Jadi dia pas ngeluarin bukan 2,5%. Malah dia itu nisabnya lebih gede. Ya, apa? Al-usyur atau nusful usyur. Taib. Tadi kita sebutkan kalau ada orang punya jenis makanan tadi wajib zakat dengan beberapa syarat, yaitu ini nggak pakai nisab.
Nggak pakai nisab, enggak. Pakainya apa? Pokoknya panen. Waktunya zakat adalah panen. Astagfirullah, nisab. Nisab ada, haul yang nggak ada. Afwan, salah ngomong. Yang tidak ada adalah haul, nggak pakai haul. Nisab ada. Nisabnya ada dong. Masa cuma nanam pohon durian kayak gini? Durian nggak kena ya. Misalkan punya padi, masya Allah, cuma 200 meter. Jadi makanan ayam itu sih. 200 meter padi, buat apa itu? Ya minimal 1000 kek, ya. Bisa jadi sesuatu bisa dimakan. Punya segitu doang, ya itu sedikit. Ya, jadi ada nisabnya. Nisabnya adalah apa disebutin sini? Nisabnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al khamsati ausuk ya. 5 ausuk, 5 wasak. Ya, zakatnya adalah 5 wasak kalau bahasa Indonesia sebutnya. 5 wasak itu berapa? Diperkirakan 650 kilo hasil panen. Beras 650 kilo atau lebih baru ada zakatnya. Beras cuman berapa? 200 kilo doang. Makannya sendiri dah. Nggak usah dizakatin, nggak usah diapa-apain. Kalau 650, nah kena zakat. Kena zakatnya berapa? Tergantung. Perairannya gimana? Kalau perairannya bebas biaya, balas dari Allah SWT langsung aja udah dari apa? Irigasi, dari mana ya udah ada airnya. Nah, ini kenanya usyur. 1/10, 10% kenanya zakat. Kalau enggak ada apa namanya? Perairannya ini agak sulit, ya. Maka dia terkena dengan nusful usyur, 5%. Ya, 5% dari hasil tanaman, yaitu kalau padi dan sejenisnya. Itu yang wajib dikeluarkan. Ya, kalau dia bahasa orang dulu tuh pakai sawani, pakai di apa? Ditimba. Ya, nyiram. Korma dulu disiramin begitu. Ya, jadi dibikinin kayak kali kecil, terus mereka punya apa namanya, Ustaz Muhammad, sumur, nimba dah tuh setiap hari pagi-pagi nimba, siramin untuk di perairan masuk ke kontanya kemana, ke pohonnya untuk bisa tumbuh. Nah, kalau beras digituin gempor hektar-hektar gitu gimana ceritanya? Ya, walhasil dia nggak pakai biaya. Kalau nggak pakai biaya usyur 1/10. Terus ada lagi apa? Amwalut tijarah, harta dagangan. Harta dagangan. Jadi jual beli. Ada dia beli barang untuk niatnya mau dijual lagi. Wajib zakat. Nah, di sini ada beberapa syarat tentunya wajib zakatnya. Alhasil kalau ada orang punya dagangan, dagangannya agak gede, agak banyak, yang modalnya itu di atas nisab, yaitu 83 gram yang tadi kita sebutkan, berarti sekitar 80 juta ke atas. Kalau itu perputarannya segitu, harus belajar. Kalau enggak perputarannya cuma 10 juta, kalas ente enggak belajar juga enggak apa-apa, enggak dosa dia. Walaupun dia punya dagangan. Kenapa? Karena perputarannya enggak nyampe 80 juta, enggak nyampe nisab. Di bawah itu. Tapi kalau udah perputaran di atas itu, wajib belajar biar tahu caranya bagaimana mengeluarkan zakatnya. Di sini disebutkan wajib wa rubu' usyur. Gimat urudut tijarah. Yang wajib dikeluarkan adalah rubu' usyur. 1/4 dari 1/10. Jadi 1/10, 10%. 1/4 dari 10%. 2,5%. 2,5 sama 2,5% dari mana? Dari apa ini? Dari harga barang-barang. Urudut tijarah. Lihatin matanya. Urudut tijarah artinya apa? Barang-barang dagangannya. Tamam? Jadi 2,5% dari barang. Maksudnya gimana? Jadi setelah 1 tahun berdagang, dia tahu berdagang di bulan Syawal, berhenti di bulan Syawal. Maksudnya di bulan Syawal tuh sebelum dia teruskan, dia hitung. Sekarang barang yang ada berapa? Oh, ada ini. Dihitung semua. Berapa barangnya? Alhamdulillah ini modal semua yang ada di dagangan ini 200 juta barang. Ada uang kas gak? Uang perputaran duit ini? Oh, ada 20 juta, hitung juga.
220 juta. Kelas 220 juta harta yang ada sekarang di bulan Syawal setelah haul ini udah setahun. 2,5% dari itu. Tinggal di kalkulator kali 2,5%. Sama dengan keluar hasilnya. Keluarin zakatnya. Udah, begitu dong. Kalau di atas nisab, jadi harus nisab dan haul tetap. Dan tentunya syarat-syarat yang lainnya. Harus nisab dan haul itu tetap ada. Kemudian ada harta yang namanya rikaz. Ini rikaz apa? Harta barang temuan jahiliyah. Gimana maksudnya barang temuan jahiliyah? Barang emas tapi ya, emas doang. Tapi kalau ente nemunya apa? Nemunya tulang. Tulangnya nggak ada zakatnya. Atau ente nemuinnya apa aja deh, batu berlian, batu permata, masya Allah nggak kena zakat. Jadi dia gali misalnya atau dia punya tanah begini. Misalnya kita lagi gali gini, tau-taunya ketemu satu box emas. Satu box emas. Dicek emas ini sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jahiliyah. Oh, ini dari kerajaan Majapahit tahun berapa ini? Wah, ini diperkirakan 2000 tahun yang lalu, masya Allah. Atau 1500 tahun yang lalu, masya Allah. Ini punya siapa? Punya yang punya tanah. Punya dia. Hayal doang ente, nggak nemuin apa-apaan, tenang aja. Ini ceritanya doang kalau nemuin begitu. Nah, itu harta milikmu, karena di tanah milikmu. Atau tanah yang engkau hidupkan misalnya. Tanah hidupkan gimana? Tanah lepas begitu, ente tinggalin di situ, ente atur, ente jadikan milik sendiri. Itu kan bisa, itu jadi milik. Kalau tanah nggak ada yang punya sama sekali. Nah, ini namanya Ihya'ul Mawad, nanti ada babnya, bab muamalah. Setelah dia mengambil harta tersebut, nah ini ada zakatnya. Nggak begitu doang, langsung aja zakat. Keluarin dulu. Zakatnya berapa kali? Dan kalau nisab tentunya, kalau cuman segini doang. Masa? 2 gram. Buat ente deh. Ya, nggak usah diapa-apain. Ini enggak, misalkan banyak, lebih dari nisab tadi, 83 gram. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ada zakatnya. Ya. Taib. Nanti kalau ada yang nemuin baru belajar lagi nih. Kalau ada yang nemuin. Kalau nggak ada yang nemuin ya udah tahu aja ya. Ya. Terus kemudian harta satu lagi yang terakhir yang keenam, al-ma'din. Ma'din ini artinya barang tambang. Tambang apa? Tambang emas dan perak. Dah. Tambang lainnya? Tambang emas hitam tuh. Petrol, minyak. Masya Allah jadi kaya raya gara-gara punya minyak. Nggak wajib zakat. Tambang apa lagi? Semua pokoknya tambang selain tambang emas dan perak nggak wajib zakat. Nggak kena zakatnya. Itu mau sedekah silahkan. Ya. Tapi zakat tidak wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang punya tambang nanti belajar. Harus belajar untuk tahu dia bakal ngeluarin zakatnya berapa. Kalau yang nggak punya tambang, ya udah nggak usah repot-repot deh. Sekedar tahu aja. Nanti kalau pas ngaji kitab yang lebih gede bakal dijelasin, tahu ente pelajari matannya. Harus tahu. Tapi sekarang udah cukup sampai segitu aja. Allahu ta'ala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم